Sobat calon guru semuanya, setelah kita mendaftar formasi CPNS 2024, maka kita akan diarahkan menuju ke tahap berikutnya, yaitu riwayat penulisan ilmiah. Nah, di bagian riwayat yang salah satunya adalah riwayat penulisan ilmiah. Ketika kita nanti mengisikan, maka kita akan diminta untuk melakukan pengisian penambahan pengembangan profesi. Misalkan saja adalah judul karya ilmiah, tahun publikasi, link penulisan publikasi, dan juga ISSN-nya kalau misalkan ada. Nah, sebagai contohnya di sini adalah jurnal online teman-teman, atau mungkin juga proceeding atau apa gitu ya. Dan pada video ini saya akan memberikan pengalaman, yaitu bagaimanakah cara mengisi riwayat penulisan ilmiah di SSC ASN di sini untuk pendaftaran CPNS di akun SSC ASN 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah contohnya dan bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, yaitu kita itu bisa menambahkan, mengisikan riwayat penulisan ilmiah itu berada pada tab riwayat ya. Jadi tab riwayat itu akan kita temui setelah kita mengisi biodata, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi, maka akan diarahkan menuju ke riwayat. Nah, riwayat yang pertama adalah kita deskripsi pekerjaan, kemudian riwayat pengalaman kerja. Tentunya di sini dibuktikan dengan sebagai contohnya itulah file PDF bukti dari pengalaman kerja, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di bagian bawahnya di sini ada tombol nih, yaitu untuk mengisi riwayat penulisan ilmiah. Jadi di sini kita bisa isikan sebelum kita klik selanjutnya untuk upload dokumen. Nah, terkait tentang riwayat penulisan ilmiah, coba ini ada kaitannya dengan deskripsi pekerjaannya, dikarenakan masih dalam satu tab. Nah, kita cek nih untuk di buku panduan itu kira-kira ketentuannya itu seperti apa. Oke, coba kita cek yang ada di buku panduan. Ini terkait tentang riwayat lah ya. Nah, terkait tentang riwayat di sini setelah pelamar itu memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Nah, pada tahap ini Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah ini lebih dari satu. Ini jika ada ya. Jadi kita bisa menambahkan itu jika ada, alias jika kita memiliki. Baik itu kita memiliki riwayat pekerjaan atau mungkin juga memiliki yaitu riwayat penulisan ilmiah. Nah, tetapi jika tidak ada, alias kita nggak pernah publikasi misalkan, atau mungkin nggak pernah punya karya, maka silahkan klik tombol selanjutnya. Nah, alias di sini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk penulisan di bagian ini bersifat opsional ya. Artinya bisa kita isikan, bisa juga tidak. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mengisikan, itu kira-kira bagaimanakah cara untuk mengisi riwayat penulisan ilmiah ini ya. Oke, di sini saya akan memberikan contohnya, teman-teman. Nah, ini kita agak besarkan dikit ya. Oke, kita agak besarkan sedikit biar lebih terlihat gini. Nah, di bagian ini riwayat penulisan ilmiah, di sini ada beberapa tab yang nanti akan kita isikan. Berisikan nomor, kemudian judul karya ilmiah, kemudian tahun publikasi, kemudian link penulisan publikasi, ISSN, dan juga di sini ada aksi. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan contoh untuk mengisinya. Teman-teman silahkan klik saja di sini, tambah penulisan ilmiah. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa memasukkan untuk judul karya ilmiahnya itu kira-kira apa. Nah, sebagai contohnya ini adalah saya dulu pernah publikasi ya ketika kuliah. Nah, teman-teman pendaftar CPNS ini tentunya kemarin kalau misalkan baru saja lulus kuliah ya, misalkan ya. Ini terkadang itu di beberapa kampus, misalkan terutama itu di kampus yang negeri, itu diwajibkan untuk publikasi. Nah, itu bisa nih untuk kita isikan di sini. Nah, judulnya misalkan saya, ini adalah ini ya. Ini judul yang dulu saya teliti dan saya publikasikan di Sinta 2 nih. Oke, judulnya ini adalah untuk judul karya ilmiah nih. Oke, sudah ya. Tahun publikasinya ini tahun berapa? Nah, ini tahun 2023 ya. Ini 2023. Jadi di sini kita bisa isikan yaitu 2023. Link penulisannya teman-teman bisa kopikan yaitu di link atas ini. Ini juga boleh ya. Ini karena copy ini boleh karena ini nanti kalau misalkan di copy, di paste, dilihat oleh verifikator misalkan, maka di sini nanti akan langsung ditemukan untuk artikelnya ini ya. Jadi linknya bisa pakai yang itu.
Di sini juga ada link doi misalkan ya, kalian bisa copy ini pun juga sepertinya bisa nanti untuk diarahkan menuju ke link artikel. Kita coba copy dan pastekan. Oke, ini langsung ya link doi-nya. Nah, ini saya copy paste link doi-nya misalkan. Oke, ini kita masukkan link doi-nya, link artikelnya. Kemudian ISSN-nya, ISBN-nya ini kita bisa isikan, bisa enggak. Kalau misalkan kalian ber-ISSN atau ber-ISBN, ini bisa nih kalian isikan. Setelah itu kita simpan. Nah, berikutnya di sini sudah masuk ya. Ini adalah 1. Nah, tentunya mungkin teman-teman yang ingin mendaftar CPNS dosen misalkan ya. Ini tentunya hal penting nih untuk kalian tambahkan. Tentunya untuk mendaftar dosen itu kan kalian memiliki karya nih. Nah, ini bisa ditambahkan ya. Nah, berikutnya di sini jika kita ingin menambahkan lagi, ini kita klik tambah lagi ya. Nah, ini. Misalkan saya akan ambil karya saya yang kedua, ini akan saya publikasikan. Ini adalah kita copy dulu untuk yang ininya, judulnya ya. Ini juga sama tahun 2013. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian tahunnya sama 2023. Link penulisannya ini kita cari link doi-nya, atau juga teman-teman bisa copy dari atas ya. Oh, ini daftar pustaka semua nih. Oh ya, ini adalah link doi-nya ini. Kita bisa copy ini, ataupun juga teman-teman bisa copy yang ini ya. Nah, link atasnya bisa kan copy. Sama. Oke, kemudian kita pastekan. Oke, kemudian ISBN kalau ada masukkan, kalau enggak kita save. Oke, sudah 2. Misalkan kalian punya lagi nih, kalian tambah. Nah, ini saya coba masukkan yang ini Sinta 4 dulu ya. Oke, ini adalah judulnya dulu, kita copy. Kemudian di sini kita pastekan. Kemudian tahunnya ini kemarin itu tahun 2000. Coba saya cari dulu ya. Ini 2023 juga ya. Oke, Mei 2023. Oke, kemudian untuk linknya ini kita copy. Bisa doi-nya ini atau yang atas ini sama ya. Oke, ini kita copy yang ini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang sudah 3 nih. Kalau kalian ingin menambahkan lagi boleh nih ya. Nah, kalian tambah lagi boleh. Misalkan saya akan menambah proceeding misalkan ya, proceeding seminar internasional. Namun saya cukup itu aja lah ya, untuk sebagai contoh saja itu. Dulu saya pernah ikut di proceeding, namun nggak saya tambahkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk menambahkan di bagian riwayat tulisan ilmiah. Namun kalau misalkan kita itu melihat pada buku panduan, ini sepertinya nggak wajib ya. Jadi kita bisa lewati kalau misalkan nggak punya. Tapi kalau punya ya kita sebaiknya diisikan gitu ya, supaya nanti ibaratkan penilaian itu nanti kita ada nilai plus gitu ya. Meskipun untuk penentuan penilaian untuk seleksi CPNS itu kan mulai dari SKD, seleksi administrasi, SKD, SKB. Itu kan semua ada mekanismenya dan juga semua itu ada aturannya. Tentunya dari passing grade, kemudian nanti untuk masuk ke SKB itu teman-teman kita itu akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Nah, yang paling penting ini adalah kita tuh belajar dengan baik sehingga nanti kita itu bisa lulus ya. Dan untuk rekomendasi bimbel online ini silahkan teman-teman mungkin bisa cek di kartu video ini, saya sematkan ya tutorial pembeliannya dan belajarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.